Salam, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, minggu ke-12 setelah minggu Trinitatis, terambil dari Mazmur 139 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Allah, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, para ahli di sepanjang zaman modern ini menjuluki Mazmur ini adalah Mazmur yang berbentuk lamentation individual. Mazmur yang berbentuk ratapan individu. Pemazmur meratap oleh karena dia merasakan lawan-lawannya, orang-orang yang memusuhi dia, menfitnah dia dengan fitnahan-fitnahan yang palsu. Saudaraku yang kekasih, tidak dijelaskan dalam teks ini bentuk apa fitnahan yang dimaksud. Tapi yang jelas bahwasanya Daud merasa difitnah oleh lawan-lawannya, bahwa Daud merasa dibuat fitnahan yang palsu oleh orang-orang yang membenci dia dalam perjalanan hidup, pelayanan, karir, dan kepemimpinannya. Tapi dia merasakan Allah luar biasa. Allah itu ajaib, Allah itu perkasa, Allah itu mengenal dia, Allah itu sungguh-sungguh anti terhadap orang-orang fasik. Seperti lawan-lawan Daud itu sendiri. Itu sebabnya Daud bersyukur, memuliakan, menaikkan madah-madah puji-pujian kepada Allah. Itu sebabnya Daud bermohon kepada Allah, mensyukuri segala pembelaan yang dirasakannya bersumber dari Tuhan kepada kehidupannya. Dia merasa dimenangkan dan dia bersyukur. Saudaraku yang kekasih, banyak perasaan dan pengalaman saudara yang dimenangkan oleh Allah, yang tanpa kuat kuasa Allah saudara tidak mampu untuk melakukan dan melewati hari-harinya hingga pada hari ini. Bersyukurlah kepada Allah. Berikan persembahanmu kepada Allah. Antar ke bait Allah. Berikan ke hamba Tuhan. Persembahkan apa yang bisa saudara persembahkan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 diperlihatkan bahwasanya pemazmur atau Daud tidak mampu melihat keajaiban pembelaan Tuhan yang datang atas kehidupannya. Dia hampir menyamakan seperti pasir di tepi pantai. Begitu keajaiban dan keajaiban berganti-ganti setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit datang menghampiri kehidupannya. Namun demikian dia mengaku, sekalipun Allah hadir dengan keajaibannya, tapi masih saja dekat dan bisa bersama-sama dengan dia.
Karena dia mengakui bahwa keajaiban Allah, bahwa keajaiban Allah, bahwa keajaiban Allah, bahwa kekuasaan Allah, bahwa keperkasaan Allah bukan memusnahkan umat manusia, tapi justru menyertai, memberkati, membela orang yang percaya. Sehingga itu yang disyukuri oleh pemazmur, oleh Daud. Saudaraku yang kekasih, sekalipun dikatakan Allah berkuasa, Allah ajaib, Allah dahsyat, tapi Allah itu datang dalam nama Yesus. Rohnya menyertai saudara-saudara, karena Allah dalam nama Yesus yang hadir dalam bentuk rohnya memberkati, bukan memusnahkan kita umat yang percaya. Ayat berikutnya, muncullah permohonan Daud kepada Allah. Muncullah madah-madah indah, muncullah permintaan-permintaan dalam bentuk doa, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk ibadah. Yang dalam kaitan ini dari pribadi Daud muncul permohonan. Jikalau kita lihat dalam ayat 19 sampai ayat 20, bahwa Daud memohon agar orang-orang fasik, lawan-lawannya anti kepada dia, dimatikan, dimusnahkan Tuhan, karena mereka sama dengan penumpah-penumpah darah, karena mereka adalah orang-orang jahat. Dikatakan di sini karena mereka adalah orang-orang munafik, lawan-lawan Allah, penumpah-penumpah darah. Maksud dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud ini adalah mereka adalah penindas-penindas. Mungkin dalam konteks hadirnya Tuhan Yesus, tidak pernah orang mendoakan supaya lawannya mati, itu berdosa. Tapi ketika itu bahwa konsep keberimanan orang masih diberlakukan hal seperti dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, mari kita memanjatkan puji-pujian kita kepada Tuhan, memohon agar orang-orang yang menjadi lawan kita, sekalipun dia menipu kita, sekalipun dia menfitnah kita, sekalipun dia mengalamatkan berbagai macam-macam tuduhan palsu, doakan agar dia bertobat dalam nama Yesus lewat bimbingan Roh Kudus-Nya. Selanjutnya dalam ayat 21 sampai ayat 22, dalam permohonan itu ada pengakuan daripada Daud bahwa dia sangat benci kepada yang dibenci Allah, bahwa dia sangat benci kepada orang-orang yang bertindak tanduk, yang bersikap sebagai orang fasik itu. Apa yang maksud dengan benci? Benci berarti memisahkan diri. Bahwa Daud memisahkan diri dari orang fasik. Dan saudara, disampaikan oleh firman Tuhan ini, meski mampu untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak baik, orang-orang penjahat, orang-orang penipu, orang-orang yang tahu yang baik tapi tindak tanduknya adalah tindak tanduk yang tidak beres. Saudara-saudara, sekalipun saudara didekati, disanjung, diberikan servis makanan, diberikan servis bermacam-macam, saudara harus mampu memisahkan diri dari mereka, memerlukan keberanian untuk bertindak lebih tegas, lebih jelas, membedakan orang yang tidak baik untuk mengusahakan bertarak menjauh dari orang yang tidak baik. Karena jika saudara membiasakan diri dekat dengan orang yang jahat, saudara bisa terindikasi dengan kejahatan itu. Pemazmur selanjutnya mengatakan dalam ayat 23 sampai 24 bahwa Tuhan mengenal pemazmur. Ya Tuhan, bahwa Engkau mengenal aku, Engkau melawat aku, Engkau menilik aku. Juga kalau kita lihat dalam ayat yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur ke-139 ini, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan itu mengenal Daud, mengenal saudara dalam nama Yesus, mengenal orang-orang yang baik, mengenal orang yang sungguhan, mengenal orang yang tulus. Saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam ayat 23, selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah aku. Ada kata kenal. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ujilah aku dan kenallah aku. Pengertian kenal kalau kita lihat atau merujuk dari bahasa aslinya memberikan pengertian bahwa Allah melindungi, bahwa Allah menyentuh,
bahwa Allah mendatangi, bahwa Allah menuntun orang-orang yang dekat dan mengenal jalan-jalan pemikiran-pemikiran Tuhan melalui hukum-hukum dan aturan-aturannya. Daud adalah orang yang mengaku dikenal Allah. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Allah Yahweh itu datang dalam nama Yesus. Dia pertama mengenal kita. Dia mengenal kita sejak kita berada di tenunnya dalam kandungan ibu kita. Dan karena dia pertama mengenal kita, mari kita dengan sungguh-sungguh lewat cara kita sendiri terus menerus berupaya mengenali, mendekati, mendatangi, minta bimbingan Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudus-Nya, agar kita tetap merasa nyaman dan aman. Seperti Daud yang sudah merasa terbela oleh Allah. Sekalipun dia di tengah-tengah kecurigaan, di tengah-tengah fitnahan, di tengah-tengah tuduhan palsu, tapi dia nyaman bersama-sama Allah Bapa di sorga. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mulai saudara ada dalam kandungan ibu saudara, dalam proses pertumbuhan, remaja, dewasa, tua, dan hingga kembali kepada Allah, masuk dalam kandungan ibu pertiwi, di tengah-tengah tanah debu, sumber kita sebagai manusia di awalnya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap menjauhi orang-orang yang jahat, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan kami senantiasa mengenal Allah, dan pengenalan kami itu bersumber dari Tuhan yang mengenal kami. Dan kami harus berupaya terus menerus mengenal Tuhan agar kami nyaman di tengah-tengah kehidupan berkat Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.